Penonton, kamera, roll, action. Selamat pagi Bukur dan teman-teman. Hari ini saya dan teman-teman saya akan bermainkan peran yang berjudul Nunduk Lokengerang. Cerita ini berasal dari Kabupaten Manggarai. Saya akan memperkenalkan teman-teman saya yang akan bermain peran hari ini. Besia sebagai Endang, Berlita sebagai Dukun, Berlian sebagai gadis Endang, Edmund sebagai anak bungsu, Geri sebagai anak sulung, Arifki sebagai anak tengah, Jonathan sebagai pangeran Todo, Gevan, Gevaldo, Eklion, dan Adrian sebagai prajurit. Penasaran dengan cerita kami? Mari kita saksikan. Pada zaman dahulu, nenek moyang orang Manggarai adalah 3 orang bersaudara yang berasal dari Minangkabau. Demi cita-cita suatu hidup yang lebih pantas, mereka berani merantau ke tanah orang. Mereka menetap di Werloka untuk beberapa tahun. Pada suatu waktu timbullah wabah penyakit melanda Werloka dan daerah di sekitarnya. Ketiga bersaudara ini memutuskan untuk pindah ke suatu tempat yang lain. Mereka menginginkan daerah baru yang aman dan sehat. Manggarai menetap di Bima dan saya di kalian situ juga soleh. Sebelum berpisah, mereka masih mengadakan lagi musyawarah yang terakhir. Dalam musyawarah ini ditetapkan bagaimana mereka mengadakan pesta tahun baru. Ditetapkan bahwa adik mereka yang menetap di Manggarai harus menyembunyikan gendang dan saudara-saudaranya akan mendengarkan dari tempatnya masing-masing. Bunyi gendang merupakan tanda bahwa pesta penting telah tiba waktunya. Adik, kamu di Manggarai untuk menyembunyikan gendang. Gendang pada pesta penting telah tiba. Baiklah. Setelah bertahun-tahun mereka itu berpisah, namun tak pernah mendengar bunyi gendang dari daerah Manggarai. Pada suatu waktu terjadilah suatu bencana yang menimpa keluarga mereka masing-masing. Menurut dukun, bencana tersebut disebabkan oleh mereka untuk mengadakan pesta penting. Berita ini kemudian disampaikan oleh saudaranya di Bima kepada adiknya di Manggarai. Diberitakan pula bahwa gendang yang akan dibunyikan nanti harus dibuat dari kulit seorang gadis. Dan seperti ramalan dukun, gadis itu di kampung Donso di Manggarai. Dukun, kenapa di daerahku terjadi wabah bencana? Kira apa penyebabnya? Aku tahu kelalaian kalian karena kalian tidak menyembunyikan gendang itu. Kalian harus mencari kulit gadis dari kampung Dongso. Kalian harus mencari gadis cantik dan tidak terluka dari kampung Dongso. Baiklah, Madukun, saya akan memberitahukan saudara saya. Setelah menerima berita dari kakaknya di Bima, ia segera berangkat dengan seorang anaknya yang sudah dewasa ke kampung Doso. Mereka berada dalam perjalanan. Di kampung Doso, mereka memperhatikan semua anak gadis yang tinggal di situ. Kemudian muncullah seorang gadis yang parasnya cantik bagaikan putri salju. Wah, gadis ini cantik sekali. Berarti gadis ini yang dukun maksud.
calon raja muda Manggarai karena bapaknya adalah Raja Todo. Setelah itu mereka menemui orang tua si gadis itu dan menyampaikan dengan maksud kedatangan mereka, yaitu hendak mempersunting putrinya. Nama gadis itu ialah Ena dan nama ibunya adalah Endang. Maksud kedatangan mereka disampaikan ibu kepada anaknya Ena, tetapi Ena menolak karena bapaknya bukan seorang manusia biasa. Sesungguhnya bapak Ena adalah makhluk halus yang dalam bahasa Manggarai disebut darat. Ayah, ini sangat cantik. Aku ingin memiliki ini. Kalau begitu kita pergi ke orang tua saja. Maksud kedatangan saya akan meningkatkan rasanya dengan anak gadis kalian. Tidak. Penolakan ini menimbulkan rasa amarah dalam hati putra Raja Todo dan ia ingin bertekad untuk menculik Ena. Mereka memikirkan suatu cara yang tepat agar berhasil menculik gadis Ena. Segala kebiasaan si gadis ini mulai dipelajari dengan teliti. Mereka berusaha mengetahui tempat kemana gadis itu biasa pergi. Dari semua keterangan yang diperoleh, mereka dapat mengetahui bahwa Ena biasa pergi mandi di sebuah mata air. Mata air ini terletak pada lereng sebuah bukit. Ena melakukan kebiasaan ini setiap hari Jumat sekitar jam 3 petang. Aku sangat marah. Mengapa mereka menolakku? Prajurit, siapa mereka? Mari kita culik dia. Tepat pukul 3 waktu setempat, muncullah nona manis itu dengan wajah berseri-seri dan langsung mandi. Ketika ia sedang duduk di atas sebuah batu, mereka tiba-tiba menyerbu dan menangkapnya. Batu tersebut dinamakan batu Sera karena setiap kali sang putri sehabis mandi, banyak sekali udang berkerumun untuk melalap habis ampas kelapa yang dipakai untuk mencuci rambut. Mereka kemudian membunuh gadis itu karena ia menolak menjadi permaisuri Pangeran Raja Todo. Mereka lalu meneliti karena peringat dan pesan dari Bima. Serbu! Tubuhnya dikubur di situ, tetapi kulitnya mereka bawa pulang untuk dijadikan kulit gendang. Sesampainya di kampung Doso, mereka memberitahukan kepada ibu Endang bahwa mereka telah membunuh anak gadisnya. Maka datanglah sang ibu menyayangi anaknya. Anak kamu sudah kami bunuh karena menolak permintaan pangeran. Tubuhnya sudah kami kubur, tapi kulitnya kami buat gendang. Apa? Jangan menangis, atau kami bunuh juga. Ibu Endang kaget lalu memohon kepada rombongan Raja Todo agar bila gendang dibuat kiranya ia diizinkan untuk memukulnya, walau hanya satu kali. Baiklah. Kemudian kembalilah rombongan Raja Todo. Sampainya mereka di Todo, mereka membuat gendang kecil, lalu kulit wanita itu mereka beli ke dalamnya. Akhirnya setelah selesai dibuat, mereka menabuhnya dan gendang itu berbunyi. Lokeng gerang, loke. Gerang. Welit waning laing loket molas lu. Tutung but loking gerang. Tutung but loking gerang. Mereka menyiapkan diri untuk melakukan pesta tahun baru, yaitu pesta penting, untuk menghormati leluhur mereka. Gendang tersebut digantung tersendiri dalam rumah adat Raja Todo hingga dewasa ini.